Namanya Arif. Sejak kedua orang tuanya pindah ke kampung halaman, Arif tinggal sendiri di rumah peninggalan mereka. Pekerjaannya sebagai desainer interior membuatnya sering pulang larut dan tak sempat mengurus rumah. Atas saran keluarga, Arif mempekerjakan seorang asisten rumah tangga, yaitu aku, dan namaku Sari. Aku datang dari desa kecil, wajahku sederhana, tuturku katanya lembut dan sopan. Aku tidak banyak bicara, tapi pekerjaanku rapi dan cepat. Awalnya hubungan kami hanya sebatas majikan dan pekerja. Arif di lantai atas, dan aku di kamar kecil dekat dapur. Semua berjalan biasa, sampai suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Hujan turun tanpa ampun. Angin membuat genting berderak. Lalu aku mengetuk pintu Mas Arif. Mas, kamar saya bocor, airnya masuk semua. Mas Arif terkejut. Benar saja, bagian belakang rumah memang belum sempat direnovasi. Setelah melihat kondisiku yang basah kuyup, kayaknya Mas Arif tak tega melihatku. Untuk sementara aku pakai kamar kosong di lantai atas saja, katanya. Namun kamar kosong itu penuh barang proyek. Satu-satunya ruang yang layak hanyalah kamar kerja yang cukup luas, katanya. Sejak malam itu, aku tidur di sudut kamar kerjanya, dipisahkan oleh lemari tinggi sebagai pembatas. Awalnya terasa aneh. Kami menjaga jarak dan jarang berbicara, tapi berbagi ruang membuat kami lebih sering berinteraksi. Mas Arif mulai tahu bahwa aku sebenarnya gemar membaca. Aku sering meminjam buku-bukunya diam-diam, lalu mengembalikannya dengan rapi. Mas, boleh saya tanya arti kata ini? Kataku di suatu malam sambil membawa novel. Obrolan kecil berubah menjadi percakapan panjang tentang mimpi, tentang keluarga, tentang hidup di kota besar. Dan akhirnya Mas tahu, kalau aku bukan hanya pekerja rumah tangga. Aku adalah perempuan yang terpaksa berhenti sekolah demi membantu orang tuanya. Suatu malam, listrik padam. Dalam gelap, hanya cahaya lilin menerangi ruangan. Aku bercerita tentang ayahku yang sakit dan adik-adikku yang masih sekolah. Aku bekerja bukan hanya untuk diriku, tapi untuk masa depan keluarganya. Mas Arif merasa tersentuh. Apalagi selama ini sibuk dengan proyek dan target, lupa bahwa di sekitarku ada orang yang berjuang jauh lebih keras. Perlahan, jarak antara kami berubah. Bukan lagi majikan dan pembantu, melainkan dua manusia yang saling memahami. Hingga refleks Mas Arif memegang tanganku dengan lembut. Aku kaget, tapi ada rasa nyaman saat itu. Hingga singkat cerita, apalagi situasi dan kondisi yang cukup bagus, hingga terjadilah sesuatu yang bikin kami di luar kendali. Mas Afif sangat him dan kuat saat itu, sampai aku tidak bisa lepas, dan hanya bisa merasakan rasa yang pertama kali aku rasakan. Namun dunia luar tak seindah ruang kecil kami. Tetangga mulai bergosip. Tidak pantas pembantu tidur sekamar dengan majikan. Kabar itu sampai ke telinga Mas Arif. Aku marah bukan pada Sari, tapi pada situasi. Sari justru yang mengalah. Mas, mungkin saya harus cari kos saja. Saya tidak mau merusak nama baik Mas. Aku terdiam. Kehilangannya terasa lebih menakutkan daripada omongan orang. Entah kenapa, setelah kejadian malam itu, Aki merasa semangat dan betah untuk cepat-cepat pulang. Aku merasa ada sesuatu yang membuatku terasa berbeda. Aku masih lajang. Tapi saat pulang, aku merasa ada keluarga punya istri yang selalu setia dan lembut pada suami. Akhirnya, Mas Arif membuat keputusan. Dia merenovasi bagian belakang rumah dan memperbaiki kamarku agar lebih layak. Saat kamar itu selesai, aku pun dipanggilnya dan bilang, "Kamu bukan hanya pembantu di rumah ini, Sari. Kamu bagian dari keluarga." Aku menunduk, mataku berkaca-kaca. Lalu hubungan kami tetap dijaga dalam batas yang baik dan terhormat. Namun kedekatan itu mengubah cara pandangku tentang manusia, tentang kesetaraan, dan tentang menghargai perjuangan. Setelah kamar belakang selesai direnovasi, aku kembali menempatinya. Rumah terasa berbeda, lebih sepi. Tapi Mas Arif menyadari satu hal yang tak ingin ia akui. Terbiasa mendengar suara langkah Sari di pagi hari. Suara halusnya memanggil
saat sarapan siap, atau obrolan ringan sebelum tidur. Kini semuanya terasa formal lagi. Suatu malam, Mas Arif pulang dalam keadaan lelah. Proyek besar yang ia tangani gagal karena klien membatalkan kontrak sepihak. Ia terduduk di ruang tamu dengan wajah kusut. Aku yang melihatnya tak banyak bertanya. Aku hanya menyeduhkan teh hangat. Mas, kapek, ja, ucapku pelan. Hanya kalimat sederhana itu, tapi cukup membuat pertahanan Arif runtuh. Ia bercerita tentang tekanan pekerjaan, tentang rasa takut gagal. Aku mendengarkan tanpa menghakimi, dan disitulah batas itu mulai kabur. Bukan batas fisik, melainkan batas perasaan. Suatu sore, mantan kekasih Mas Arif, Nadia, datang tanpa pemberitahuan. Ia berdiri anggun di depan rumah dengan senyum percaya diri. Aku dengar kamu sekarang sukses besar, katanya sambil melangkah masuk. Aku melihat semuanya dari dapur. Aku tahu dirinya tak punya posisi apapun untuk merasa cemburu. Namun, hatiku tetap terasa sesak. Nadia mengajak Mas Arif bekerja sama dalam proyek besar. Tawaran itu menggiurkan, bisa menyelamatkan kondisi finansial Mas Arif. Namun Nadia juga memberi syarat halus. Mereka harus sering bertemu, bepergian bersama, bahkan mungkin keluar kota. Malam itu, Mas Arif termenung. Di satu sisi, masa depannya dipertaruhkan. Di sisi lain, ada kenyamanan sederhana yang tak bisa ia jelaskan yang ia rasakan setiap berada di rumah bersama Sari. Beberapa hari kemudian, gosip kembali beredar. Kali ini lebih tajam. Ada yang menyebarkan kabar bahwa aku memiliki hubungan tak pantas dengan Mas Arif. Kabar itu bahkan sampai ke keluarga besar. Ibunya menelepon. Arif, apa benar yang orang-orang bicarakan? Mas Arif terdiam lama. Ia tak marah pada ibunya. Ia hanya lelah menghadapi penilaian orang. Aku mendengar percakapan itu tanpa sengaja. Hatinya remuk. Malamnya, aku mengetuk pintu ruang kerja Mas Arif. Mas, mungkin sudah waktunya saya pergi. Mas Arif menatapku kaget. Pergi? Kemana? Saya tidak mau Mas kehilangan keluarga atau nama baik hanya karena saya. Kalimat itu seperti pisau halus, bukan karena tuduhan, tapi karena pengorbanan. Lalu dia berdiri, mendekat perlahan, dan bilang, kalau kamu pergi karena ingin masa depan yang lebih baik, aku akan dukung. Tapi kalau kamu pergi karena takut merusak hidupku, jangan. Aku menunduk, dan air mataku jatuh. Aku tidak pernah menganggapmu beban. Lanjut, Mas Arif, justru sejak kamu di rumah ini, aku belajar arti pulang. Keheningan memenuhi ruangan. Mas, suaraku bergetar. Saya hanya pembantu. Mas Arif menggeleng. Kamu manusia. Kamu punya harga diri, dan kamu punya tempat di sini kalau kamu mau. Untuk pertama kalinya, perasaan yang selama ini terpendam tak lagi disembunyikan. Bukan ledakan cinta yang dramatis, tapi pengakuan yang lahir dari ketulusan. Lalu Mas Arif perlahan lebih mendekat dan memelukku dengan penuh perasaan. Aku tidak berontak, tapi malah sebaliknya, aku merasa nyaman dengan pelukan itu. Suatu hari, Nadia kembali mendesak keputusan proyek. Ia tahu Arif ragu. Apa karena perempuan itu? Sindirnya. Mas Arif tersenyum tipis. Karena aku tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Ia menolak kerjasama yang berisiko menyeretnya kembali ke masa lalu yang penuh ambisi tanpa hati. Sebaliknya, ia memilih membangun bisnis kecil bersamaku, mengembangkan usaha catering yang dulu hanya ide sederhana. Awalnya sulit, pelanggan sedikit, modal terbatas. Namun perlahan usaha itu tumbuh, dan kami mulai bangkit bersama dengan usaha bersama. Setahun berlalu, Sari tak lagi bekerja sebagai pembantu. Ia resmi menjadi rekan bisnis Ardi. Bahkan namanya tertera di papan usaha kecil mereka. Tetangga yang dulu bergosip, kini mulai memesan makanan untuk acara keluarga. Hubungan mereka pun berjalan dengan matang tanpa tergesa. Tanpa melawan norma, tapi dengan niat baik. Ardi belajar satu hal penting. Cinta tidak melihat status, tapi melihat ketulusan
dan perjuangan. Dan Sari belajar bahwa harga diri tidak ditentukan oleh pekerjaan, melainkan oleh keberanian untuk berkembang.